Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nani Sunarmi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait materi kalkulus variasi, yakni persamaan Euler pada mata kuliah Fisika Matematika 2. Sebagai awalan kita akan memulai dengan tema kalkulus variasi. Mungkin teman-teman ada yang asing apa itu kalkulus variasi. Nah, kita pengantar dulu, kita coba perkenalan dengan kalkulus variasi. Nah, pengertian kalkulus variasi. Nah, kalkulus variasi adalah cabang matematika yang mempelajari masalah terkait dengan pengoptimalan suatu fungsi, yaitu dengan mencari nilai minimum atau memaksimumkan suatu fungsi. Contohnya adalah, misalnya kita punya dua titik seperti pada gambar di samping. Nah, di antara dua titik ini kira-kira begitu ya, bentuk kurva yang jaraknya terpendek dari titik A dan B di bidang datar ini apa? Begitu. Jadi misalkan kita punya asumsi ini. Jadi kita bisa mengasumsikan banyak hal. Kita coba dengan menggambar dulu titiknya seperti apa. Jadi di antara dua titik ini, misalkan, oh saya ingin lintasannya yang terpendek seperti ini, Bu. Ini lintasan saya. Oh, atau saya ingin lintasannya seperti ini. Atau saya mau muter-muter ke sini dulu lah, baru lintasannya ke sini. Atau dari titik A dan B seperti ini. Nah, di antara sekian garis ini, manakah sih jawaban yang tepat terkait dengan lintasan paling pendek di antara dua titik? Mungkin sekilas, tanpa kita mengetahui dengan rumusan kalkulus variasi, kita bisa mengambil kesimpulan, ya kalau dilihat dari gambarnya, lintasan terpendeknya ya berupa garis lurus, Bu, menghubungkan titik A dan B. Nah, tetapi di sini kita akan coba membuktikan bagaimana dengan persamaannya agar lintasannya bisa menunjukkan garis lurus itu. Jadi asumsi kita bisa kita buktikan dengan matematis, begitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita coba hapus dulu. Mohon maaf, ini tools tambahan, jadi dia tidak serta-merta menghapus. Oke, kemudian kita akan juga mengenal apa itu geodesik. Jadi kalau kita melihat ada titik-titik di permukaan bumi, begitu ya, kita kan tahu bahwa bumi kita itu sebenarnya bulat bentuknya. Tetapi kita memandang bahwa titik-titik di bidang geodesik ini, gitu ya, titik-titik di bidang geodesik ini kita anggap dengan melihat koordinatnya sebagai bidang datar dengan lingkup yang lebih kecil. Nah, pada kalkulus variasi ini, pada masalah geodesik kita akan mencari nilai minimum atau maksimum dari fungsi itu. Jadi kasus-kasus seperti ini kadang kita sebut, kalau di SMA mungkin teman-teman sudah tahu, oh nilai minimum dan maksimum itu biasanya kita nyatakan dengan persoalan stasioner. Nah, di dalam matematika kita perlu memberikan satu syarat gitu ya. Syaratnya apa? Agar suatu nilai itu kita katakan stasioner. Syaratnya adalah turunan satu kali dari suatu fungsi itu memiliki nilai 0. Jadi kita definisikan misalkan f ini adalah suatu fungsi, begitu, fungsi yang mengandung variabel x. Nah, ketika kita ingin mencari nilai stasionernya, maka turunan satu kalinya harus sama dengan 0, seperti ini. Cukup jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, kemudian apa sih materi kalkulus variasi dalam fisika? Jadi tentunya kita belajar matematika adalah suatu bantuan untuk kita di bidang fisika, begitu. Ada beberapa hal yang kita terapkan di kalkulus variasi, contohnya adalah untuk menjelaskan terkait dengan prinsip Fermat, kemudian mekanika klasik, kemudian persamaan gelombang, hubungan Maxwell dalam termodinamika juga kita gunakan dengan menjelaskan prinsip dari kalkulus variasi. Jadi teman-teman kalau mengingat kembali mata kuliah di Fisika Dasar 3, kita sudah sempat mempelajari begitu bagaimana lintasan cahaya, begitu, lintasan cahaya itu memilih lintasan dengan jarak terpendek dan memilih lintasan dalam bentuk garis lurus. Nah, itu juga kita sudah coba buktikan di perkuliahan Fisika Matematika 3. Tetapi kita akan juga mengulang begitu secara global bagaimana kalkulus variasinya. Nah, kita ulangi begitu ya, sambil mengingat, sambil di-refresh lagi materi yang sudah dipelajari di Fisika Matematika 3.
fisika dasar 3. Nah, prinsip Fermat adalah ada sinar datang dari suatu titik menuju cermin dan dipantulkan ke titik B menempuh satu lintasan tertentu yang jaraknya terpendek dengan waktu yang paling singkat atau waktu tempuhnya tersingkat. Nah, prinsip Fermat ini melahirkan hukum Snellius terkait dengan pemantulan cahaya. Jadi kita mengenal sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, kemudian bagaimana pembuktian hukum Snellius? Nah, jadi kita misalkan ini dalam konteks bahwa kita belum mengetahui bahwa sudutnya akan sama. Jadi kalau teman-teman melihat gambar ini, loh Bu, di sini kok ada sudut theta dan ini theta aksen. Terus kemudian di antara theta ini kok terlihat sudutnya tidak sama. Nah, ini asumsi kita di awal adalah kita belum tahu bahwa akan terpenuhi rumus ini. Jadi kita akan menganggap bahwa sudut theta dan theta aksen ini berbeda. Nah, kita coba lihat bagaimana lintasan yang ditempuh cahaya dari titik A menuju titik B. Jadi lintasan cahaya dari titik A berjalan menuju cermin, ya, membentuk sudut theta terhadap garis normal, kemudian dipantulkan kembali menuju titik B dengan sudut theta aksen. Lintasannya pada lintasan A sampai dengan cermin kita nyatakan dengan I1. Kemudian lintasan kedua adalah dari cermin menuju titik B kita nyatakan dengan I2 seperti ini. Kemudian, total lintasan yang ditempuh adalah seluruh lintasan dari I1 ditambah dengan I2. Semoga penjelasan ini cukup jelas ya untuk poin pertama. Jadi lintasannya adalah tinggal kita jumlahkan saja dari nilai I1 ini, lintasan pertama dan lintasan kedua. Oke, kemudian lintasan pertama, mohon maaf ini warnanya putih akhirnya tidak nampak, saya coba pilih warna yang lain. Nah, misalkan dari lintasan pertama I1 ini kita coba lihat di sini ada nilai A. Kemudian di sini ada nilai X. Nah, ketika kita ingat sifat dari Pitagoras begitu ya, segitiga siku-siku seperti ini, maka lintasan miring lintasan miring atau lintasan terpanjang dalam segitiga itu tidak lain adalah akar dari kuadrat sisi yang lain. Jadi sisinya adalah di sini sisi A, kemudian ini X, sehingga dipenuhi rumusnya adalah untuk lintasan I1 kita peroleh A kuadrat ditambah dengan X kuadrat, kemudian kita akar. Nah, hal yang sama juga kita gunakan untuk mendefinisikan lintasan I2. Nah, I2 itu terbentuk dari jarak di sini. Ini adalah B, kemudian jarak ini adalah D min X. Dengan asumsi D itu adalah jarak mendatar yang menghubungkan titik A dengan titik B. Jadi, kenapa kok di sini menjadi D min X? Ya, karena kalau ini sampai di sini dia adalah D, maka sisanya untuk ini ya sampai dengan di sini ya tinggal kita kurangkan D min X saja. Seperti ini ya. Semoga cukup jelas. Sehingga Pitagorasnya untuk lintasan I2 kita bisa definisikan dengan B kuadrat ya. Sisi ini B kuadrat ditambah dengan D min X kuadrat, kemudian kita akar. Kenapa diakar? Sama dengan tadi, karena kita menggunakan rumus Pitagoras, begitu ya. Kemudian syarat lintasan harus memenuhi syarat minimum, yakni turunannya sama dengan 0. Jadi kita asumsikan bahwa lintasan dari cahaya ini adalah suatu fungsi yang ingin kita turunkan. Jadi kita buktikan bahwa dia harus turunan pertamanya sama dengan 0 seperti syarat yang tadi. Jadi tadi kita definisikannya seperti ini kan ya. Fungsinya kemudian diturunkan terhadap variabelnya sama dengan 0. Nah, fungsinya ini kita ganti karena di sini kita mau mencari total lintasan cahaya, maka fungsinya kita ganti menjadi huruf I, begitu ya. Sesuai dengan rumusan cahaya kita, sehingga kita ketemu ini. Rumusnya adalah DI per DX sama dengan 0. Semoga cukup paham sampai tahap ini. Kemudian baru teman-teman masukkan. Jadi di sini fungsi I-nya tadi adalah ini. Fungsi yang mengandung konstanta A, konstanta B, dan variabel X. Nah, ini kita masukkan. Jadi, D dalam kurung akar A kuadrat plus X kuadrat, ini sudah betul ya, sesuai dengan atas, ditambah dengan akar B kuadrat plus D min X kuadrat, seperti ini. Kemudian diturunkan terhadap DX harus sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana penurunannya? Tinggal teman-teman ingat kembali bagaimana cara menurunkan rumusan ini, begitu ya.
hingga ketemu sama dengan bahwa hasil turunan suku ini diperoleh sama dengan X A kuadrat plus X kuadrat, kemudian yang ini adalah D min X akar B kuadrat plus D min X kuadrat. Oke, mungkin sampai di sini ada yang bingung ya, dari sini menjadi ini bagaimana? Kita coba buka tabs baru agar kita bisa mengulang kembali gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang lupa, Bu, saya belum cukup paham, Bu, di mata kuliah kalkulus dulu, mungkin bisa diingat kembali. Oke, kita akan coba ulangi dengan satu halaman baru terkait dengan penjabaran ini. Kita hapus dulu. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pertama kita akan mengerjakan suku bagian pertama terlebih dahulu. Jadi kita akan mengerjakan bagian ini, kemudian baru yang suku ini menjadi bagian kedua. Oke, kita coba bagian pertama. Nah, bagian pertama ini kita harus memisahkan dulu. Misalkan suku akar A kuadrat plus X kuadrat ini menjadi U. Jadi kita memisalkan ada U, di mana U adalah nilai dari A kuadrat plus X kuadrat. Kemudian kita mencari bagaimana turunan U terhadap DX seperti ini. Jadi ini kita turunkan. Nah, dx seperti ini, sehingga nanti kita peroleh bagaimana bentuk dx terhadap du. Jadi, hasil turunannya ini misalkan di sini adalah 2x dx, kemudian ini adalah 2u dx. Sorry, yang sebelah sini harusnya tidak ada dx-nya. Kan sudah diturunkan kan ya? Oke, seperti ini ya yang lebih tepat. Nah, kemudian kita cari, berarti ketika saya mencari nilai dx itu tidak lain berarti adalah du dibagi dengan nilai dari 2x seperti ini. Nah, baru kita lakukan turunan dari bagian pertama. Nah, bagian pertama kan adalah turunan dari akar begini A kuadrat plus X kuadrat dx seperti ini kan ya. Nah, kalau kita masukkan permisalan kita berarti kita melakukan turunan U pangkat setengah terhadap dx. Nah, dx-nya kita substitusikan ke sini. Jadi, ini menjadi du pangkat setengah seperti ini diturunkan. Du terhadap du dibagi dengan 2x. Nah, 2x ini kita pindahkan ke bagian atas, begitu ya. Sehingga hasilnya menjadi 2x, kemudian turunan u pangkat setengah diturunkan terhadap du. Nah, ini tidak lain hasilnya adalah 2x dikali dengan setengah seperti ini, kemudian u pangkat min setengah. Maka hasilnya kalau kita coret, ketemunya adalah x dikali dengan u pangkat minus setengah. Atau kalau boleh saya tulis menjadi x dibagi dengan akar, kita masukkan bentuk u-nya adalah a kuadrat plus x kuadrat. Nah, ini kita sudah membuktikan bagian pertama kita ini. Betul ya? Oke, kita lihat bentuk yang bagian kedua. Bagian kedua ini sama, kita lakukan pemisalan lagi. Misalkan, saya misalkan sebagai P, begitu saja ya. P tidak lain adalah B kuadrat ditambah dengan D min X, terus kemudian ini kuadrat seperti ini. Kemudian saya lakukan penurunan DP terhadap DX seperti ini. Jadi saya turunkan D dx, di sini b kuadrat ditambah dengan d minus x kuadrat seperti ini. Nah, karena b kuadrat ini tidak mengandung x, maka ini kita turunkan hasilnya 0. Kita tinggal menurunkan suku bagian kedua. Nah, teman-teman kalau bingung begitu ya, gunakan turunan berantai. Ini kan d min x kuadrat, kita turunkan dengan turunan berantai. Jadi di sini kita nyatakan dalam turunan x-nya, kita nyatakan atau kita sisi b dengan d min x seperti ini, kemudian d min x, nah terus dx. Nah, ini adalah bagian sisipan kita untuk turunan berantai, begitu ya. Kemudian setelah itu kita turunkan. Ini diturunkan terhadap dirinya sendiri pangkat 1. Nah, ini sisanya adalah 2 d min x seperti ini, betul ya. Kemudian turunan ini tidak lain menghasilkan nilai negatif 1. Artinya berarti negatif satunya saya kedepankan, negatif 2 d min x. Ini tidak lain adalah dp per
dx. Sehingga kalau bentuk dx-nya itu tidak lain berarti ya dp kita bagi dengan minus 2 d min x. Nah, kita coba gunakan untuk turunannya. Misalkan saya lanjutkan di sini saja ya. Misalkan turunannya tadi adalah d, kemudian dx, ini persamaannya adalah akar, begitu, b kuadrat plus d min x kuadrat. Seperti ini ya. Nah, ini tidak lain bentuknya menjadi ini. Ini tadi kan kita misalkan dengan P, maka bagian tengahnya P diakar menjadi dp pangkat min setengah, seperti ini ya. Kemudian diturunkan terhadap dx. Nah, x kita sisipkan di sini atau substitusikan. Berarti ini hasilnya adalah dp pangkat setengah diturunkan, ini adalah dp dibagi dengan minus 2 d min x. Nah, suku ini sama seperti contoh ini tadi, naik ke atas gitu ya. Jadi minus 2 d min x seperti ini. Kemudian tinggal turunan dp pangkat setengah diturunkan terhadap dp, begitu ya. Berarti minus 2 gitu ya, minus 2 d min x, kemudian ini turunannya adalah setengah p pangkat minus setengah. Kita coret atau sederhanakan. Nah, wah bentuknya ini jadi d min x seperti ini, kemudian dibagi p pangkat setengah gitu ya. Nah, p pangkat setengahnya kan sama seperti ini, jadi finalnya bentuk ini sama seperti ini, begitu ya. Oke, coba saya hapus beberapa bagian biar teman-teman jelas, begitu ya. Oke, jadi kalau misalkan sampai dengan di sini saya tulis ulang, begitu. Ini part 1 di sini ya. Nah, oke. Jadi kalau ini kita tulis ulang, artinya kan bentuknya tidak lain adalah d minus x seperti ini, negatif, kemudian dibagi dengan akar dari b kuadrat ditambah dengan d min x kuadrat. Nah, bentuk ini kan sudah sama dengan bagian ini, begitu ya. Jadi kalau kedua persamaan saya satukan, ya hasilnya bagian pertama ketemunya ini, x akar a kuadrat plus x kuadrat di akar. Bagian kedua ketemunya negatif ini. Inilah yang menyusun persamaan kita ini. Oke, semoga teman-teman cukup paham. Nah, kita kembali lagi pada gambar. Nah, kaitannya persamaan ini dengan hukum Snelliusnya apa? Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata ketika x dibagi dengan nilai akar ini tidak lain adalah nilai x ini dibagi dengan bidang miringnya, atau kalau x saya gambarkan lebih jelas sama dengan nilai di sini. Maka bagian panjang segitiga di depan sudut dibagi dengan nilai miringnya itu tidak lain merupakan nilai dari sinus sudut theta. Kemudian bagian ini d min x, begitu. Ini ke sini. Ini tidak lain tadi d min x, kemudian dibagi dengan bagian miringnya itu juga tidak lain adalah nilai sinus dari theta aksen. Jadi kalau saya boleh tulis ulang begitu, maka di sini adalah 0 sama dengan, begitu ya, sinus theta dikurangi dengan sinus theta aksen. Nah, maka saya bisa tuliskan berarti nilai dari sinus theta itu sama dengan nilai dari sinus theta aksen, atau ya sudutnya berarti sama, begitu ya, berarti theta pasti sama dengan theta aksen. Semoga teman-teman cukup paham ya untuk bagian ini. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Nah, jadi bagian selanjutnya kemudian apa sih kalkulus variasi? Nah, kita ingin belajar secara umum. Kalau tadi kan kita spesifikkan kepada sifat cahaya di hukum Snellius. Nah, kita ambil suatu fungsi secara umum yang kita sebut dengan f, gitu ya. Jadi f di sini adalah fungsi yang mengandung variabel x, kemudian y dan y aksen. Jadi kita notasikan titik stasioner itu dengan notasi i, gitu. Jadi i itu sama dengan integral dari suatu fungsi dari nilai x1 sampai dengan x2 dengan fungsi itu bervariabel x, kemudian y dan z aksen seperti ini.
Nah, jadi kalkulus variasinya di mana gitu ya. Kalau teman-teman bingung, kok kalkulus variasinya adalah di sini. Jadi kita ini ingin mencari persamaan Y, begitu ya. Ingin mencari persamaan Y di mana persamaan Y ini mengandung variabel X. Jadi Y di sini mengandung variabel X yang mana persamaan Y ini akan membuat nilai I ini memiliki nilai minimum. Begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalkulus variasinya. Jadi kita ingin mencari nilai dari I dengan variabel Yx atau persamaan Yx yang membuat integralnya menjadi paling kecil. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa lintasan terpendek dari dua titik nanti adalah berbentuk garis lurus. Nah, kemudian, Y aksen ini kita peroleh dengan cara dy per dx. Nah, maka kurva yang menandai lintasan terpendek dari dua titik pada satu bidang kita nyatakan seperti ini. Jadi kita asumsikan dengan gambar kita di bagian awal, apakah benar nanti gambar kita itu yang betul garisnya lurus atau garisnya melengkung. Nah, kita coba buktikan nanti di bagian ini. Jadi misalkan lintasan kita adalah ds seperti ini, asumsinya. ds ini adalah bagian yang tersusun dari dx dan dy. Begitu. Nah, jadi I kita buktikan I sama dengan S, di mana S ini kita peroleh dari nilai X1 di sini terhadap X2 di sini. Jadi kalau kita boleh tulis di sini ada X1, di sini ada X2. Jadi kalau saya mau mencari berapa panjang lintasan S, ya sama dengan si ds ini saya integralkan satu kali untuk tahu nilai lintasan S-nya. Kemudian ds seperti tadi di Pitagoras, S sendiri ini merupakan tersusun dari X dan Y. Dengan hubungan apa? Ya hubungannya memenuhi hukum Pitagoras, di mana ds kuadrat begitu ya, itu sama dengan ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat, atau ds ya sama dengan muncul akar di sini, berarti dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat di akar. Oke. Sama ya. Kemudian ini yang kita integralkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah salah satu variabelnya, karena di sini integralnya terhadap x begitu, maka yang dx ini kita rubah begitu. Kita rubah menjadi variabelnya untuk bisa keluar di dalam dua persamaan di sini. Jadi caranya bagaimana? Ya, suku ini kita keluarkan dx-nya. Jadi dx kita keluarkan di dalam akar menjadi dx. Nah, yang ini karena dia tidak mengandung komponen dx kuadrat, ya kita munculkan dx-nya di bagian bawah ini, sehingga bentuknya itu sebenarnya tidak merubah dari persamaan yang ini. Oke, nah kemudian tadi kan sudah didefinisikan bahwa y aksen itu adalah dy per dx. Nah, berarti persamaan ini tidak lain adalah persamaan y aksen kuadrat, gitu ya. Nah, mungkin ada yang menanyakan, prinsip kalkulus variasinya di mana, begitu ya. Jadi nantinya adalah kita akan menggunakan prinsip variasinya, yakni dengan memvariasikan nilainya di atas maupun di bawah nilai sesungguhnya. Nah, maksudnya itu bagaimana? Jadi kita akan melakukan variasi terhadap nilai persamaan Y. Jadi kita misalkan tadi kita punya dua titik seperti ini ya. Ini titik A, ini titik B, kemudian nilai Y yang membuat nilai ini minimum begitu ya, nilai I minimum, dia adalah Yx seperti ini. Nah, prinsip kalkulus variasinya adalah persamaan Yx ini akan kita variasikan, bisa di atasnya seperti ini, bisa juga di bawahnya seperti ini ya. Nah, kemudian variasi kita ini kita definisikan dengan kurva baru yang disebut dengan Y besar X, di mana Y besar ini sebenarnya adalah persamaan Yx yang kita tambah dengan satu nilai epsilon parameter, kemudian nilai suatu fungsi eta x. Nah, neta x ini tidak lain adalah suatu fungsi sembarang yang berkelakuan dia memiliki nilai 0 di titik ini, juga memiliki nilai 0 di titik ini. Seperti itu ya. Sehingga ini tidak lain adalah bentuk dari variasi dari kurva Y dengan nilai epsilon merupakan suatu bilangan real, maka kita akan merubah begitu kurva persamaan nilai I yang kita sudah dapat menjadi menggunakan persamaan Y.
Nah, kemudian caranya bagaimana? Ya caranya adalah dengan ini. Kita menurunkan suku persamaan ini nantinya. Gitu ya. Nah, makanya di sini saya beri penjelasan bahwa untuk suatu nilai neta X tertentu, maka S dapat kita pandang sebagai suatu fungsi yang bergantung pada variabel epsilon. Dalam hal ini, satu buah epsilon akan mewakili suatu buah kurva atau lintasan kayak tadi yang saya gambarkan, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Kemudian setiap lintasan dilabeli dengan nilai E, dan E ini punya nilai 0, bernilai minimum atau sebuah nilai ekstrim. Nah, ungkapan terakhir ini secara matematis kita nyatakan dalam persamaan ini. Jadi kita akan menurunkan persamaan I terhadap D epsilon dan sama dengan 0 atau nilainya minimum. Nah, kita lakukan penurunan. Jadi DI persamaan I yang tadi kita peroleh kita turunkan terhadap epsilon, jadi DI per D epsilon sama dengan integral X1 X2 di mana persamaannya menjadi Y aksen akar dari 1 plus Y aksen kuadrat dy aksen per d epsilon dx. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, persamaan ini bagaimana Bu cara merubahnya, begitu ya? Untuk memperoleh hasil dari turunan I terhadap d epsilon, nah kita perlu dulu mengingat bagaimana nanti bentuk Y aksen, gitu ya. Tapi sebelum itu kita coba dulu dengan kita turunkan. Jadi kita punya DI, kita turunkan terhadap D epsilon seperti ini, maka saya peroleh hasilnya adalah D per D epsilon, begitu, integral X1 hingga X2 akar 1 plus Y besar aksen kuadrat dx. Nah, kita punya bentuk seperti ini. Nah, kita perlu memisalkan agar turunan d epsilon ini bisa lebih tepat begitu ya. Caranya bagaimana? Kita sisipkan atau kita lakukan turunan berantai dengan cara seperti ini. Jadi d epsilon ini kita sisipkan begitu dengan dy aksen per dy aksen dan dy aksen per d epsilon. Sorry, bagian atas ini tidak ada ya seharusnya. Nah, seperti ini. Jadi kita sisipkan dengan dy aksen per dy aksen sehingga hasilnya seperti ini bentuknya. Kita coba substitusikan, maka saya memperoleh hasil ya ini d per dy aksen seperti ini. Kemudian khusus untuk suku bagian ini saya taruh di belakang sendiri langsung. Jadi langsung seperti ini. Per d epsilon baru dx seperti ini ya. Kemudian integral x1 x2 akar dari 1 plus y aksen kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan turunannya menjadi integral x1 x2, di sini berarti d. Kemudian ini akar 1 plus y besar aksen kuadrat terhadap dy aksen kuadrat d. Y aksen per d epsilon dx. Oke. Nah, suku bagian ini teman-teman turunkan begitu. Sorry, ini tidak ada kuadrat ya, saya tipu. Jadi ini tanpa kuadrat. Nah, jadi teman-teman turunkan. Caranya bagaimana menurunkannya? Caranya dengan sama seperti persis pada persamaan pada hukum Snellius sebelumnya. Jadi saya akan langsung menunjukkan hasilnya saja ya. Ini X1, di sini X2, ini menghasilkan nilai Y aksen, betul. Kemudian akar dari 1 plus Y aksen kuadrat dikalikan dengan dy aksen per d epsilon dx. Jadi bentuk ini sudah sama dengan bentuk ini, begitu. Nah, nantinya dy aksen ini akan kita sedikit modifikasi begitu. Jadi kalau teman-teman ingat y tadi kita punya persamaan, dia adalah tersusun dari z kecil kemudian epsilon eta x seperti ini ya. Jadi kalau saya mencari y aksen, ini sama saja sebenarnya saya menurunkan y besar terhadap dx, atau hasilnya ya turunan dari y kecil x ditambah dengan epsilon eta x kita turunkan satu kali terhadap dx. Hasilnya adalah y aksen x ditambah dengan epsilon eta x. Jadi ini nanti teman-teman butuhkan untuk tahu nilai dari turunan ini.
Nah, kalau diturunkan terhadap D epsilon bagaimana? Berarti ya dy aksen X diturunkan terhadap D epsilon. Nah, suku yang mengandung epsilon itu hanya bagian ini saja. Maka hasilnya adalah ini eta, sorry ini tadi kurang aksen ya, aksen. Gini ya, eta aksen X. Nah, ini nanti teman-teman perlukan untuk masuk ke PPT selanjutnya, begitu. Nah, apa yang kita peroleh dari persamaan sebelumnya tadi, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah cukup saya bahas ya pada pembahasan tadi, kenapa bisa diperoleh hasil ini. Nah, kemudian kita mengambil bahwa DI per D epsilon itu sama dengan 0 ketika epsilon juga nilainya 0. Maka ketika epsilon sama dengan 0, nah persamaan Y kita tadi kan seperti ini ya. Y sama dengan Y kecil X kemudian ditambah dengan epsilon eta X seperti ini. Dan Y aksen tadi tidak lain adalah Y kecil aksen X, kemudian ini ditambah epsilon eta aksen X. Nah, ketika Y aksen ini didekati dengan nilai epsilon sama dengan 0, maka kita memasukkan nilai epsilon di sini sama dengan 0, masukkan ke sini. Sehingga Y besar aksen itu tidak lain sama dengan Y kecil aksen X. Jadi persamaan kita tadi yang kita peroleh tadi, kita kemudian substitusikan bahwa setiap Y aksen itu ketika didekati dengan nilai epsilon 0, maka dia kembali dalam bentuk Y kecil. Maka tadi kan kita perolehnya bahwa DI per D epsilon, begitu ya. Tadi merupakan sama dengan integral X1, X2, kemudian ini Y besar, aksen, kemudian tadi rumusnya begini ya, 1 plus Y besar aksen kuadrat, kemudian di sini ada DY aksen per D epsilon dikalikan dengan DX. Sorry, seperti ini. Nah, suku ini kan kita substitusikan dengan ini. Ya, jadi hasilnya menjadi integral X1, X2, kemudian Y besar aksen, akar 1 plus Y besar aksen kuadrat, kemudian suku ini tidak lain adalah eta aksen X, kemudian ini DX. Nah, ketika ini si DI sama si DE, DI turunan DE ini kita dekati dengan epsilon sama dengan 0 ya, suku ini ya, Y besar ini akan berubah menjadi Y kecil, atau kita tulis hasilnya ya X1, X2, kemudian ini berubah menjadi Y kecil aksen X, begitu ya, per akar 1 plus Y kecil aksen X, kemudian ini tetap eta X dx. Jangan lupa ada aksennya. Nah, ini menjadi persamaan ini. Nah, persamaan akhir ini kemudian kita lakukan integral parsial gitu ya. Integral parsial dengan melakukan pemisalan. Jadi permisalan yang kita lakukan adalah ini U, ini dv, begitu. Jadi teman-teman ingat bahwa kita punya misalkan integral U terhadap dv itu tidak lain adalah U dikalikan dengan V dikurangi dengan integral V terhadap du. Jadi hasil ini nanti kita lanjutkan di PPT selanjutnya, tetapi permisalannya teman-teman ingat di sini juga, begitu ya. Jadi teman-teman perlu ingat kembali bagaimana definisi integral parsial. Jadi kita ingat dulu integral U dv itu tidak lain kan rumusnya menjadi begini ya, U V batas integral X1 X2 kemudian dikurangi begitu integral X1 X2 kemudian ini jadi V begitu ya du. Jadi sambil diingat ya, semoga saya juga tidak salah. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ingat hasilnya seperti ini. Nanti UV-nya dicari sendiri ya dari yang PPT sebelumnya. Nah, karena persamaan ini harus sama dengan 0 di sini, maka kita perlu tahu siapa saja yang menjadi nilai 0 dalam persamaan. Nah, persamaan ini yang menyebabkan 0 salah satunya adalah eta ini ya. Ketika kita masukkan nilai X1 dan X2, tadi sudah dikatakan ketika masuk nilai X1 dan X2 ini punya nilai 0 juga. Begitu. Terus kemudian ini bisa jadi 0 sudah jelas ya. Kemudian suku persamaan yang ini manakah yang penyebab 0? Nah, di sini etanya kan diintegralkan, begitu ya. Kalau tadi eta X itu tidak sama dengan 0, di suku ini penyebab 0-nya ternyata yang ini. Begitu. Jadi ini adalah penyebab 0-nya. Nah, karena ini penyebab 0-nya, maka ini yang kita bawa ke bawah ini.
Jadi D dx Y aksen akar ini sama dengan 0, begitu. Nah, kalau sudah tahu, kemudian bagaimana definisinya? Karena ini adalah satu fungsi, begitu ya, diturunkan satu kali kok sama dengan 0, maka ya fungsi itu tidak lain adalah nilai konstanta, begitu. Kita coba next PPT selanjutnya. Nah, terus pertanyaan kita, bagaimana kita membuktikan hasil dari persamaan tersebut merupakan garis lurus? Jadi yang pertama adalah, karena ini tadi persamaannya sudah sama dengan C, maka boleh saya jabarkan lagi saja, begitu ya. Nah, berarti ini sama dengan Y aksen, tidak lain adalah akar 1 plus Y aksen kuadrat C. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas, Y aksen kuadrat sama dengan 1 plus Y aksen kuadrat dikalikan dengan C kuadrat. Nah, kemudian ini berarti Y aksen kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah C kuadrat Y aksen kuadrat. Kemudian yang Y aksennya masukkan ke sini, berarti Y aksen kuadrat kemudian dikurangi C, begitu. C kuadrat Y aksen kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini saya keluarkan Y aksen kuadratnya menjadi 1 min C kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau boleh saya tulis Y aksen kuadrat tidak lain adalah C kuadrat dibagi dengan 1 min C kuadrat. Nah, suku ini kita boleh tulis sama dengan K kuadrat seperti ini. Nah, jadi kalau Y aksen itu sama dengan K kuadrat, begini ya. Berarti Y aksen sama dengan K saja. Maka dy per dx sama dengan K, maka dy tidak lain adalah K dx. Kalau kita integralkan menjadi Y sama dengan integral K dx. Kemudian karena K ini juga merupakan konstanta, maka hasil integralnya kan tidak lain adalah Kx plus C. Nah, dari sini kita bisa melihat ini merupakan persamaan garis lurus. Begitu ya, semoga teman-teman paham. Nah, jadi sehingga kita peroleh bahwa Y sama dengan integral K dx, di mana hasil integralnya adalah Kx plus B atau C, monggo terserah simbol konstantanya. Persamaan ini tidak lain adalah persamaan garis lurus dengan gradien K yang menghubungkan kedua titik. Jadi karena persamaannya itu hanya bervariabel X pangkat 1, maka persamaan ini merupakan persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya kita akan pelajari persamaan Euler pada video kedua. Terima kasih.